Drop in the money pop shop for a living and baby gon' smell blood tread every minute roll wave when the people no feel when I hit it every time I see a beat I hit it to the cannon and nobody give a fuck about the rules need to get a plum number two I'm a cool when we get this no boo when the spending is scared I didn't fuck again so really anyone nothing but my name man. Hai darling, ketemu lagi sama aku Yolanda dan adik aku. Oke, jadi kali ini aku mau jawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang tadi udah aku bikin di kolom komentar di Instagram aku ya. Iya. Banyak banget pertanyaan-pertanyaannya, tapi ini tuh kayak pertanyaan tuh kayak banyak banget yang sama. Jadi di sini untuk yang nggak kejawab, bukan yang nggak kejawab ya, diakumulasi. Iya diakumulasi. Jadi jawabnya yang pertanyaan sama aku jawab satu kali pastinya. Betul. Sebelum lanjut ke videonya, sebelum aku jawabin pertanyaan dari kalian jangan lupa subscribe channel aku dan follow Instagram aku, TikTok aku dan Instagramnya Wildarisdayanti nya 2_. Nanti bakalan aku cantumin di sini nih. Nah, oke. Pertanyaan pertama, kamu mau bacain dulu dari siapa? Dari bawah dulu apa gimana? Iya, dari bawah dulu aja. Oke. Beda berapa tahun? Dari siapa dulu? Dari Risna SM33. Beda berapa tahun teh? Aku sama Wilda beda 2,5 tahun. 3 tahun ya? 3 tahun deh. Aku 99, aku 96, dia 99. Tapi pas si mama hamil aku pas kamu umur berapa tahun berarti? Kalau nggak salah. Pokoknya tuh itu aku inget banget pas ngelahirin Wilda aja aku masih inget. Jadi kan si mama tuh kan mau ngelahirin ya. Yang hebohnya tuh aku. Hebohnya tuh kayak takut, kasihan lihat mama kesakitan. Mama, aku tuh si mama tuh cicing aduh. Iya, si mama risih. Terus pas si Wilda brojol mau dimandiin, aku pengen ngemandiin, kebayang nggak orok beureum yang di ngemandian. Padahal ya 2 tahun. Ya 2 tahun, tapi itu aku bener-bener masih inget banget itu aku. Itu dia dilahirin di mana namanya? Di Banjaran, Pambeng, di rumahnya abah sama emak. Tapi di rumah masih Paraji. Bukan di rumah Paraji, kan kamu melahirkan sama bidan Karbian. Beleguki, ya pokoknya di deket rumah kakek, di rumah tetangga. Karena kita memang dulu iya maksudnya kan memang dekat rumah abah, tapi waktu itu kita lagi nggak tinggal di situ kalau nggak salah ceritanya. Pokoknya nggak tahu biar deket sama bidannya apa gimana, nggak ngerti. Oke, pertanyaan sudah terjawab ya, kita beda berapa tahun. Di sini ada juga pertanyaan dari Sally Putri Vanessa. Awal Wilda dan Edi diajak kerja sama Teh Hewan gimana? Jadi pertamanya kita memang nggak kerja bareng karena Edi juga ada kerjaan sendiri ya. Dan menurut aku sih itu lumayan ya, karena apa ya, penghasilan Edi tuh di pekerjaan itu tuh udah lumayan. Jadi kita tuh dari sebelum pacaran sama aku Edi udah kerja di tempat. Iya, udah kerja di sana. Terus ya udah akhirnya aku sama enggak, Edi kena ini dulu. COVID. Terus dia WFH kan. Pertamanya WFH dulu, pas WFH pertama pacaran sama aku dia WFH dulu selama 3 bulan. Udah pas WFH langsung penyusutan karyawan drop aja ya, nggak kerja lagi. Dan selang sebulan dari situ Yohan buat YouTube. Emang kita tuh jalan dari nol tuh, ngerangkak bareng-bareng tuh bener-bener gitu loh, bareng-bareng. Terus emang di situ tuh berapa bulan ke sana dari situ ada yang nawarin, ada tawaran lagi, tapi Edinya nggak ngambil karena Edi merasa YouTube ini tuh udah kita bangun sama-sama dari nol gitu. Katanya yaudah ayo dari nol bareng-bareng gitu ya. Yang satu dapat tawarannya jauh lagi, kan Edi baru balik lagi ke Bandung itu setahun yang lalu. Jadi Edi tuh di luar pulau terus. Jadi setahun yang lalu Edi baru balik ke Bandung, terus masa iya mau jauh lagi gitu namanya. Dan alasannya karena dia tidak bisa meninggalkan aku. Nah ya, lanjut. Coba jadi kamu gitu ya jawabannya. Pertanyaan dari siapa lagi?
Mana sih? Dari bawah dulu ya, langsung ke atas. Iya, udah kan ini. Oh, Teh Uil pernah nggak berantem sama Teh Yohan gara-gara cowok? Nggak pernah. Kayak misal mungkin ini pertanyaannya kayak kita berantem karena satu cowok yang kita suka sama. Nggak pernah. Cuman kita berantemnya gara-gara dulu ngasih tahu gitu, kayak dia ngasih tahu, "Cu, aku nggak suka ya kamu gini. Kadang akunya nggak terima gitu, aku jadi marahan gitu. Kalau berantem gara-gara satu cowok sih nggak pernah. Oke, aku ya. Dari Cici, itu bukan pertanyaan sih, kalau gitu nanti aku jawab lagi. Itu pertanyaan juga sih, tinggal aku jawab aja ya. Apa Teh Yohan sama Teh Uwi lewat Panjalu Ciamis, pengen banget foto bareng. Aku ini dari Cici _oci7. Aku belum tahu kapan ke Ciamis, cuman sebenarnya memang ada rencana mau ke Ciamis, sekalian main ke rumah kakeknya Edi juga. Rencananya sih pengennya kapan ya? Sebelum bulan puasa. Ya insya Allah nanti kalau ada, Baru aja tadi aku bilang pengen ke Pangandaran. kalau ada. Biasanya kalau kita sebelum ke Pangandaran atau udah ke Pangandaran kita pasti mampir ke rumah Aki. Waktu itu juga pernah mampir tuh ke Indomart deket rumahnya Aki kan. Ternyata ada followers aku juga. Padahal subuh-subuh itu jam 4 gitu ya. Nanti pokoknya kalau ada rencana kesana pasti kita keluar di Instagram. Mantap. Teh Yohan sama Teh Uil pernah marahan berhari-hari nggak? Pertanyaan dari Yuni Rahayu 26. Jujur kita marahan sering, cuman nggak pernah kayak marahan berhari-hari, bahkan marahan sehari juga nggak pernah. Padahal dari hati tuh kayak marahan nih, tinggalkan aku mau ditanya gitu kan, tapi akhirnya ya aku sendiri lagi gitu, nggak pernah Aku sampai. juga sering ngomong tinggal di kawan aku aing boleh tanya tiheula, padahal langkah ge mun aya nanaon pasti ke aing butuh nanaon, pasti dek pang beliin ini, dek pang beliin itu, pasti gitu kan. Kok aing mau didangu tetap aja susah guys, namanya juga dikakakkan ya. Gitu. Oke, lanjut ya. Pertanyaan dari Putriani.239. Kakak sama Kak Wil teh beda Kakak sama Kak Wil teh beda mama sama beda rumah atau gimana? Ini aku kurang paham ya sama pertanyaannya. Yang jelas kalau kalian followers selama aku, ngikutin banget aku, kalian pasti tahu kalau Wilda itu adik kandung aku. Mau jelasin segimana detail juga tetap aja kan pasti followers yang baru datang kan nggak tahu ceritanya gimana. Ya pokoknya mah sok kumaha rai. Kakak sama Wil teh beda mama. Kita satu mama. Mamanya Saling produksi. Mama Linda Desianti satu bapak juga, satu mama satu bapak. Beda rumah, kita serumah. Dari dulu kita serumah. Cuman aku sama Wilda cabut dari rumah semenjak kita memfokuskan ke YouTube. Awalnya kita tinggal di apartemen 3 bulan. Terus kita sekarang tinggal di rumah ini udah nggak kerasa mau 1 tahun. Udah 1 tahun. Udah 1 tahun. Nah, jelaskan pertanyaan jawabannya ya. Lanjut deh. Cucu cuanci. Teh Yohan sama Teh Uil pernah naksir satu cowok sama nggak? Maaf ya teh nanyanya nggak jelas. Oke, nggak apa-apa. Jadi siapa dulu yang mau jawab? Aku ya. Jadi gini guys, tadi pertanyaan yang tadi ya, yang tadi teh apa sih? Marahan gara-gara satu cowok berantem. Nah, gitu teh, gini ya. Ada cowok yang duluan sama Yon, ada yang cowok duluan sama aku. Aku teh sering ngomong misalnya ya, yang duluan sama aku, "Cowok, si iya mah kies ya. Awasnya mana kayak nggak pernah marahan, cuma ngasih tahu tak itu sama cowok itu sampai si cowok itu sama aku di DM karena emang aku tahu Yohan lagi deket sama cowok itu terus lagi main kan. Aku tuh punya ketakutan sendiri ya, apalagi Yohan apa-apa nyerita ke aku, ini itu nyerita ke aku kan. Terus aku nge-DM si cowok itu jangan sampai macam-macam ya gini. Terus dianya gimana sih cowok? Kata Yohan enggak kok dia baik deh gini-gininya, alhamdulillah tuh baik mah kata teh. Jangan sampai ngerasain yang sama gitu-gitu. Si cowoknya juga sama ngelak, nggak sampai berarti kita yang berantem, cuman ngomong-ngomong. Cuman ini karena ketakutan Wilda juga. Ketakutan sama-sama.
ke kakak gitulah ya, pokoknya gitulah, ada laki-laki emang Oke. terlalu terbalik. Ya, jadi jawaban dari aku itu jawaban dari Wilda ya. Terus jawaban dari aku, ini kan pertanyaan Teh Hewan sama Teh Wil pernah nggak naksir satu cowok sama nggak? Jadi kayak gimana ya? Kita tuh kan kalau yang namanya adik kakak terus kita sama-sama cewek, kadang kayak Desi itu lucunya gitu sih ya kayaknya, heunya tapi kayak cigana bawong atau kumaha gitu. Dia tuh pertamanya ngedeketin aku dulu, tapi aku nggak respon tuh karena aku bukan kurang suka, emang nggak suka sama Nggak cowok suka. yang apa ya, kayak kumahanya, So ganteng, so ganteng, so Like- kaya. emang teman-teman yang kenal kita, teman-teman cewek yang kita kenal teh emang sama dia teh gila ya. Terus banyak update kayak cewek gitu. Terus di situ ya aku nggak deket juga karena aku juga posisinya punya cowok dulu Iya kan? Iya kan? Heeh. Punya cowok, jadi ya udah, aku tuh dari dulu kalau udah punya cowok nggak pernah belok sedikit pun gitu kan. Nah akhirnya udah lama tuh ngedeketin si Ade, terus mereka sempet jalan sama, aku juga punya ketakutan Dengan gini, hai Wilda, anjir ngakak banget, hai Wilda, adiknya Hewan ya, gitu dong. ngakak nggak sih? Nah Anjir. udah, Dan aku mau ngasih tahu, pertamanya DM-an, setiap DM tuh apa coba guys? ditarik pesannya. Enggak, Oh, bukan apa cuma itu, iya pakai picture, Oh iya, kayak pakai kayak dia pakai foto ngepap, ngepap terus dia, pakai terus teks hai siang, lagi apa, udah gitu dihapusin, kita sehari chatan dihapusin, besoknya ditarik-tarikin gitu. Jadi besoknya yang ada, clear. yang Iya, ada bener. di DM tuh cuman ada Chat kita doang. Anjing apa ya? Terus ini bukan bahas masa lalu ya, ini namanya pertanyaan Iya. ya. Tolong yang nonton jangan baper. Abang juga bang ya, ini cuman Q&A. Terus udah gitu aku juga sempat bukan cuma Wilda doang, jadi aku juga kayak main kemana nonton, awas ya yang mana aneh-aneh rupa-rupa gitu ya. Enggak, Apalagi aku tertutup guys, jangan pulang lebih dari jam sekian gitu kan. Itu dulu posisinya kita masih tinggal di rumah sama mama. Nah terus dari situ udah nggak bareng lagi, dia udah nggak deket lagi. Udah lama dari situ aku udah jomblo tuh. Nah dia nggak Jadi deketin guys, lagi. jangankan Aku pas juga kita iseng-iseng sih jangankan ketemu. pas kita masih serumah sama mama, kita udah beda rumah sama mama aja, kita tuh masih dalam aturan keluarga tuh benar-benar kita pergi keluar jam berapa, harus ada di rumah lagi jam berapa, itu harus benar-benar guys. Kalau orang lain pasti ngomong, si Yolanda aja si Wilda mah udah guys bebas, udah jam sebar lagi bisa, sebaliknya bisa. Salah Salah. besar. Yang Nih, temenan aku sama aja- aku ya pasti, mana nih balik buru-buru tuh pasti kayak gitu kan. Apalagi nggak ngerti ya, kita tuh di usia segini kayak udah aduh main aja udah jarang banget. Punya waktu aja mendingan buat bobo. Kita tuh kemarin sebelum tahun baru rencanain nanti habis tahun baru ada klub baru tuh, ada apa bar Kita live music coba. atau apa, kita nyoba kesana. Sampai detik ini belum kesampaian kesana karena aduh tong borojang ulin gitunya, pokoknya mah waktu Pak Baliut gitu, bukan so sibuk ya menyibukkan diri. Ini next ya. Dari Elia_ANT26, apa harapan dan impian Teh Yowan dan Uil di tahun ini? Oke, aku dulu ya. Oke. Harapan aku di tahun ini sedih sih ya, maksudnya tahun kemarin kita sempat kena musibah dan menunda impian kita. Karena aku mau bangun rumah kan, tapi harus Karena ditunda ada dulu musibah satu ini, karena ada yang musibah emang dan- lumayan cukup dan buat kita. ada musibah, dan udah gitu posisinya papa aku juga kemarin nggak kerja, ada di rumah, otomatis kita berdua juga ya udah manfaatin apa yang ada daripada kita harus kayak jual apa ini itu, ya pakai yang ada aja dulu. Mungkin Allah belum kasih kesempatan kita untuk bangun rumah di Iya, tahun benar. kemarin. Semoga tahun ini kita bisa wujudin. Kadang aku juga suka sedih gitu kalau lagi bahas rumah. Kalau lagi bahas rumah, apalagi ngebahas rumah daerah yang kita mau beli kemarin, kayak daerah situ lah ya, daerah tit gitu, kayak ngedenger daerah itu aku tuh kayak sakit. Dek, langsung gitu ya. Langsung sakit. Ya Allah gitu kemarin, kalau nggak ini ya, tapi kan aku juga nggak bisa ini ya, Ya aku harus mungkin, ikhlas. ya mungkin aku udah berkata lain kak, gini ya, gimana kalau kita udah nge-DP tuh udah beres semua itu rumah, tapi kita Putus tengah jalan. nah itu kan
udah baik banget. Iya, jadi sekarang jadiin pelajaran aja buat aku. Jadi kalau misalnya aku ada rezeki lagi ya nggak apa-apa aku beli yang kecil-kecil dulu, karena kemarin tuh nafsu banget gitu. Nafsu itu kayak aku maunya beli rumahnya yang gede karena biar cukup satu keluarga semua, karena kan adik aku ada 3, terus aku tinggal sama nenek juga, terus ya pengen bikin nyaman lah, pengen bikin nyaman mama sama empah. Ya harapan kita bagus bisa beli yang lebih kayak gitu. Cuman ya kalau emang uangnya cukup seadanya ya udah nggak apa ya. Terus impiannya berarti di tahun ini semoga aku bisa mencapai impian aku yang di tahun kemarin belum tersampaikan, yaitu membeli rumah. Terus aku pengennya di tahun ini aku bisa nikah, punya suami, bisa punya anak, karena papa aku tuh udah pengen banget punya cucu, udah pengen banget gendong cucu. Jadi kayak kemarin ya papa aku tuh kayak lagi ke Tangerang nih mau nengokin cucu cina gitu, padahal kan kita belum nikah gitu kan. Terus harapannya semoga di tahun ini aku sama Wilda bisa punya penghasilan lebih untuk bikin usaha lah buat papa, biar papa aku juga nggak capek-capek kerja luar kota sana sini gitu darling. Sedih sebenarnya hati kecil ngelihat papa kayak kerja. Oke lah, misalkan menurut kalian papaku masih muda gitu kan, tapi di sisi lain juga siapa sih yang nggak mau punya orang tua yang diem aja gitu di rumah. Pengennya teh ya udahlah, kita juga lagi berusaha gitu kan ya emang. Cuman kan emang belum bisa mencukupi semuanya, kita juga masih banyak tanggung jawab lah. Gary juga masih naik tangga gitu ya, belum mencapai sampai titik atas. Makanya kita juga masih tetap terus ngomong ke empah, sabar ya pak, sabar ya pak. Yakin insya Allah kedepannya kita lebih baik dari ini, tapi insya Allah sabar. Iya. Dari intan.appp12, adik kakak kok nggak miripnya teh? Ini ya darling, sebenarnya kalau kalian jeli tuh ya, dulu waktu kita sama-sama kurus itu sebenarnya mirip dari raut muka tuh sebenarnya mirip, cuman memang ini loh, orang kembar aja pasti ada bedanya, apalagi kita yang cuma adik kakak biasa nggak kembar. Padahal mah ada aja kayak nih, dia foto ke undangan, kita berdua foto ke undangan, salamin cina ke yang baju ini, itu mah naonnya, itu mah aku kata aku teh lah sugan teh kamu nu make baju pink gitu yang pas keundangan siapa gitu ya lupa. Nah jadi kadang banyak banget juga yang DM mirip banget ya teh, mirip banget, cuman ya gimana ya, yang namanya Wilda juga sekarang lagi gendut jadi agak beda gitu kan, aku juga lagi gendut juga gitu. Oke, next ya. Dari Vinanda Feby _ tipe cowok kalian sama nggak sih? Aku dulu, jujur dulu tipe kita sama banget, tipe kita sama banget. Tapi sebenarnya tipe-tipean itu nggak ada menurut aku. Jadi aku tuh kayak anjir, aku tuh suka banget sama cowok yang gini tinggi gitu kan, tinggi, manis. Kita tuh nggak suka cowok yang putih. Kalau lihat cowok kita geli gitu kan, nggak suka sama cowok yang putih gitu kan. Terus aku bilang orang mah senang mau jangkung, itu manis, nggak mau yang berotot, nggak suka yang berotot. Sekarang aku jadi yang Bang Ido, terus aku sekarang ngeliat abang aja kayak kecilan badannya, nggak mau gedein lagi. Jadi berbalik, semuanya tuh berbalik. Terus tipe-tipe itu menurut aku nggak ada. Aku tuh kalau udah nyaman ngeliat cowoknya baik, sayang aku, sayang keluarga, udah aja. Dan kalau kalian ngalir aja kita pasti nerimain. Karena aku banyak yang jorek-jorek, nggak yang udah ganteng semua. Yang ganteng ada, yang jelek ada. Tapi kalau cowoknya bisa bikin aku nyaman dan menghargai aku sama keluarga aku, sayang aku sama keluarga aku, sayang sama adik-adik aku, lanjut gitu. Kalau kamu gimana deh? Iya sama, aku tipenya kayak gitu ya, tinggi, nggak mau putih, itu manis gitu ya, bukan hitam, itu manis. Kalau emang anjing apa ya, ya udah itu balik lagi ke situ. Emang kalau tipe-tipean tuh emang ada, cuman ya kalau untuk ini
suka ya cowok yang kayak gitu, yang manis tinggi gitu ya. Itu ada. Tapi kalau udah suka mah gimana? Oh, udah nemunya di luar tipe kita tapi bisa bikin kita nyaman, bisa bikin kita sayang, beda lagi guys. Oke, lanjut. Dari Oktanada. Ucul, aku mau nanya, nanti kalau Ucul sama Teh Wilda udah nikah, kalian bakal tinggal satu rumah lagi atau ikut suami masing-masing? Jawaban dari aku ya guys. Nih, kalian kan udah tahu juga, kayak kemarin aku sama abang bikin video ke wedding galeri. Insya Allah doain aja semoga jodohnya ya. Kalau udah nikah ya pastinya kita pisah rumah dong, kita sama-sama pisah rumah. Apa ya, ya kalau jodohnya sama abang, amin, ya aku pasti ikut suami aku ya. Siapapun yang bakal jadi suami aku ya aku pasti ikut suami aku, mau kemanapun dia pergi aku ikut suami gitu. Kalau misalnya nggak tahu ya kelanjutannya gimana, udah segitu aja dari aku, dari kamu aja ya. Pokoknya doa terbaik aja buat aku ya guys ya. Iya pasti kita nggak mungkin serumah lah guys, yang kalau kata Islam itu emang nggak boleh kita satu rumah. Jadi kayak di kalian nih ya, kita nih nikah terus satu rumah itu nggak boleh yang benar-benar satu rumah. Kalau emang kita Yohan di rumah ada kantor, terus kita masih kerja di kita kantor, paling itu bolak-balik ya itu boleh. Tapi kalau tinggal yang benar-benar satu rumah itu ada suami istri terus ada adik, nggak boleh. Apalagi kalau misalkan Wilda di sininya tanpa Edi, itu nggak boleh. Tapi kalau di rumah orang tua itu masih nggak apa-apa gitu kan. Enggak lah, insya Allah kita kalau misalkan ini insya Allah udah punya rumah. Karena kalau aku jadi berjodoh sama abang juga, abang udah siapin rumah di sana. Kira-kira siapa duluan nih yang nikah, Teh Wan atau Teh Wil? Dari Olivia Cabi-Cabi. Yang pastinya Yohan duluan, karena emang papa juga maunya nggak boleh Yohan dilangkain. Dulu pernah ada omongan mau Wilda duluan, mau aku duluan, karena kan dulu aku nggak ada pasangan. Itu karena lihat aku udah serius sama Edi, terus Yohan gak ada pasangan, terus kata Ampa ya udah sekarang nggak apa-apa. Ya ada kekhawatiran orang tua, pasti ada lah guys, yang pasti pemikiran kayak gitu. Nah datanglah abang, nggak mau. Orang tuanya kebetulan juga seret sama abang, nggak mau pak kalau yang dilangkahin. Dan emang nggak boleh guys, kalau di agama Islam itu nggak boleh kalau kakak perempuan dilangkahin, kalau cowok masih oke. Next, ini dari Vinada Febi lagi. Aku sebenarnya mau jawabnya satu pertanyaan aja, tapi ini juga bagus pertanyaannya. Suka irian nggak Teh Yola sama Teh Wil? Alhamdulillah dari pribadi aku sih nggak pernah iri ya, kayak Wilda dapat rezeki gitu di luar pekerjaan. Ya aku nggak iri, aku malahan ikut seneng. Alhamdulillah deh ada rezekinya gitu kan. Aku malah kadang juga sedih kalau misalnya dari akunya juga nggak bisa kasih lebih buat dia gitu. Jadi gitu, aku nggak pernah ada rasa iri-iri sih. Yang ada kalau misalkan ada sesuatu yang lebih buat adik aku, ya aku ikut seneng juga gitu. Kalau aku dulu kan ya emang dari SMA ya tuh udah jadi tulang punggung buat orang tua ya, buat keluarga. Terus dulu tuh Yohan emang bener-bener dari pas keluar SMA tuh kerja gila-gilaan, dan aku cuma main bisanya kayak gitu doang. Terus Yohan aku udah keluar sekolah terus aku kerja, aku selalu mikir kerjanya nggak segampang ini ya. Terus Yohan bisa nyari uang sebanyak ini kok gampang, tapi aku nggak bisa. Cuman mikir gini doang, oh ya udah itu berarti rezekinya Yohan. Alhamdulillah Yohan bisa ngasih ke orang tua. Yang penting gini, yang penting orang tua kita backup sama yang aja. Aku udah alhamdulillah, bukan yang disirikan orang nggak bisa nggak kayak gitu guys. Karena emang kita tuh saling nge-backup, saling bantu, pokoknya saling support lah. Aku aja nih yang kalian lihat tuh kayak aku tuh banyak uang gimana gitu ya, alhamdulillah. Cuman kan aku juga ada sisi apa ya, ada titik dimana rendah, kita lagi down. Kita lagi down. Pernah tuh aku
awal-awal bikin YouTube kan aku naik banget ya, dan disitu aku sempet drop juga karena ya biasa ada orang sirik lah, terus aku sakit berbulan-bulan, terus penghasilan aku juga anjlok banget. Di situ Wilda juga sampai berani jual perhiasannya Wilda buat kita makan sehari-hari. Itu sih yang kata mama, emang nggak apa-apa dek, ya nggak apa-apa, orang kita juga kan bisa buat barengan, kata aku gitu. Ya udah tuh senang saling ngerti, kita memang diajarin dari, tapi kadang akunya juga yang gak usah jual, jadi aku tuh kayak ngerasa nggak guna sebagai kakak, padahal ya kan orang mau ngajak mana gawe gitu-gitu. Sebenarnya aku tuh kayak ngerasa nggak guna, tapi ya alhamdulillah punya adik ya, kalau kata orang Sunda mah sauyunan, karena aku juga sering banget ngomong berkali-kali, bukan cuma orang tua aku aja yang ngomong, aku sering ngomong, aku sebagai anak yang paling besar, aku ngomong ke adik-adik aku kayak, dek, umatnya orang mah kudu sauyunan jeung keluarga, jeung adik-adik, soalnya kayak kurang geus gede, geus dewasa, geus berumah tangga kaharusna rek dingeuh deui silih turung, aing teh jeung adik jeung lancet mah aing teh jeung dulur mah gitu loh, darling. Nanti di translate-nya. Oke, next. Dari Putri Ewis. Layan kapan dilamar sama Abang Wak-Wak, dan Kak Wil kapan dilamar sama Bang Endinya? Doain secepatnya ya, darling, karena kita menjalani hubungan ini bukan main-main. Kita berjalan ke depan untuk lebih serius, dan kalau kalian nanya dilamar, ya aku juga nggak tahu ya, yang namanya cewek mah ya nunggu, tapi kan ngelamar juga nggak semudah membalikan telapak tangan kan ya. Abang juga harus punya bekal, harus kumpul-kumpul, kita juga harus sama-sama yakin. Insya Allah sih aku yakin kalau abang yang terbaik buat aku, dia juga bisa bimbing aku juga udah yakin sama Edi. Kayak aku tuh pernah bilang sama si mama kayak, bener si Edi mah nyahnya kalancet, jadi kalau aku pulang nih ya, ada Edi di rumah, kedengar suara mobil aku tuh Edi ke depan, takutnya tuh itu terus ngomongnya anjing, kayaknya teh kalau si Wil mah molor wae. Ini belum aku bahas tapi Mana ngomongnya tahu anjing. Terus kayak aku tuh kayak ngedengar suara mobil aku, Edi tuh keluar, jadi kayak dia tuh takut kakaknya tuh bawa apa-apa, takut ribet gitu. Karena Yohan tuh kemana-mana sering bawa gue dibawa pokoknya mah. Edi tuh kalau si Ucu buru-buru buka pintu, nyangap gitu. Nah, ya gitu. Kalau aku ngeliatnya Edi tuh, ya aku udah mantap sama Edi juga, karena ya udah sayang lah sama Wilda, sama aku, sama keluarga aku gitu. Terus kalau kenapa aku juga bisa mantap sama abang juga, karena kalau kayak kita jalan mau ke Tangerang nih waktu itu ya berdua, kasihan ya si Ade sama Edi, kenapa ya nggak diajak, katanya ya nggak apa-apa, orang adanya juga mau ini, ada acara sama temen-temennya. Oh iya tuh. Terus kayak abang lagi keluar, itu Ade sama Edi mau nitip apa nggak, jadi ada kayak keingetan lah gitu loh, darling. Pernah tuh dulu mah kayak ada pasangan aku yang bukan bahas-bahas ya bang ya, ini mah cuman bukan membandingkan kamu sama yang dulu-dulu, cuman kamu tuh the best. Jadi kayak nggak saya mikirkan sorangan, tuh mikirkan keluarga di rumah gitu tah. Yuk next, dari siapa? Rizaldi 472, hal paling ngeselin di antara kalian apa? Hah? Oh, so. Kalau aku, Yohan itu nggak bisa diomongin, keras kepala, baperan, dikit-dikit nangis, sama sih baperan, cuman emang aku mah dia sifatnya lebih lempeng. Kalau aku pemikir, jadi kalau ada apa sedikit hal aja kayak aku dipikirin, kumahanya gitu. Sama sebenarnya guys, jadi aku tuh orangnya tuh introvert yang gini ya, kalau punya masalah tuh mau diungkapin, Yohana bisa ngungkapin. Kalau aku tuh orangnya yang anjing, kalau ngungkapin aku takut salah, tapi kalau nggak diungkapin gimana ini gitu loh. Makanya terus aja dipendem. Pas satu detik, bukannya ngomong aja, pasti kayak kalau diomongin pasti nggak gini gitu loh guys. Sering ya emang salahnya emang aku nggak bisa ngungkapin. Aku tuh kayak mama orangnya, nggak bisa ngungkapin. Kalau sayang juga nggak bisa, I love you, aku sayang sama kamu, nggak bisa yang ngungkapin gitu. Kalau sama pacarnya bisa, tapi kalau sama
aku ke Yohan atau aku ke lebih mama, sering aku sih ke dia ngungkapin. kalau aku ke mama kayak nggak bisa, mah adek sayang sama mama toh, nggak bisa guys. Jadi kayak lebih sering aku kayak misalkan aku lagi jauh, misalkan lagi aku di Tangerang misalkan ya, di Bandung, kayak ngechat, chat-chatan, lagi chat-chatan terus tiba-tiba tugas bareng ya adenya, tetehnya kak ade, terus gitu-gitulah pokoknya. Ya udah, next. Kamu Pertanyaan dari Sally Vendita. Senang lihat kakak sama Kak Will bareng-bareng terus. Apa ntar kalau udah pada nikah bakal bareng-bareng? Pekerjaan kita itu sama. Karena Wilda juga kan kerja di aku, Edi kerja di aku. Kalau gimana ya? Insya Allah kalau dekat-dekat ini aku menikah, ya kita pasti bareng-bareng. Kalaupun aku pindah kota, ya insya Allah juga pasti bakalan sering ketemu karena kita kerja bareng gitu loh, darling. Ya doain aja semoga kedepannya juga kita masih bisa bareng-bareng terus. Ya sekalipun kalau kita udah punya urusan masing-masing, semoga kita banyak waktu untuk bareng-bareng. Malahan kayak sampai detik ini aja kita tuh kayak pengennya ngerencanain kayak pergi kemana, kayak sama keluarga abang, keluarga mamah cucu, ya keluarga abang, keluarga Edi, keluarga kita. Kita tuh sebenarnya udah ngerencanain gitu kayak pengennya staycation ke villa mana gitu, tapi belum kesampaian. Doain aja ya semoga. Soal pernah ributin hal soal baju nggak dari Rizaldi, itu sering banget. Itu hal yang paling sering. Hal yang paling sering. Kadang juga kayak aku baru beli baju terus udah dia pakai gitu. Mau orang kita make gitu. Terus kadang juga barang aku sering disobekin Yohan. Naon? Sia anjing dibalik. Terus ada rencana untuk nikah barengan nggak teteh sama abang, teh Will sama Edi? Pertanyaan dari Lilis Dwi Anugrah. Itu nggak boleh. Jangankan nikah sehari barengan itu nggak boleh. Itu apalagi nggak boleh. Kita kan satu darah, nggak boleh. 1 tahun barengan aja nggak boleh. Misalnya kalau Yohan Januari, aku Maret, itu nggak boleh kan, itu dalam 1 tahun. Tapi kalau misalnya aku Desember, Wilda Januari tahun depannya, itu meskipun beda sebulan tapi beda tahun itu masih boleh. Itu kata orang tua zaman dulu ya. Rejeng namanya. Kita tuh masih nganggap hal-hal yang seperti itu teh ada gitu loh. Kita tuh masih percaya. Oke, next ya. Ini wah pertanyaannya banyak banget dari Vina DVB, tapi ini bagus-bagus sih pertanyaannya ya. Hal apa yang berkesan buat kalian? Hal yang berkesan apa ya? Banyak sih. Ya itu, hal yang berkesan tuh kita bisa melewati susah senang bareng-bareng. Dan sekarang ada di titik ini, kita alhamdulillah meskipun kita masih terus berusaha, terus berjuang buat kedepannya lebih baik lagi, tapi kita tuh alhamdulillah ya kita udah sampai di titik ini. Sampai kemana aja kita dulu kan pas Yohan masih photoshoot sering banget pakai Grab kemana-mana, tuh sekarang tuh alhamdulillah ya cuy, sekarang udah punya mobil. Iya, tapi jauh sebelum aku nge-YouTube juga aku udah alhamdulillah udah kebeli mobil sendiri gitu kan. Jadi itu tuh hasil Yohan kerja, emang bener-bener kerja gitu ya. Mau orang lain ngomong apa terserah lah ya, kan kita juga nggak bisa ngejelasin. Yang penting kita ngelakuinnya benar. Apa arti mamah dan empah? Luar biasa sih. Tidak bisa diartikan dengan kata-kata. Papa aku itu dia sosok yang luar biasa, yang mau berjuang untuk anak-anaknya. Kalian bayangin aja deh, papa aku tuh seorang supir truk, mobil gede, bukan truk lagi ya, mobil apa tuh ya yang bannya banyak, Tronton. Kalian bayangin aja deh, dia kalau tidur bisa di mana aja, sedangkan kita di rumah enak-enakan gitu. Hujan ya kehujanan, panas kepanasan, sampai barusan aja ngomong pengen beli apa, kasur lip. Padahal kalau di rumah tuh dia tuh enak-enak gitu ya. Enak lah, maksudnya ya alhamdulillah papa tuh orangnya tuh apa ya, nggak ogohan, terus dari lama udah punya rumah sendiri gitu, alhamdulillah udah bisa kasih tempat tinggal untuk anak istri dari dulu gitu kan ya. Kalau mama pokoknya empat tuh bener-bener yang sosok yang berjuang banget, selalu sayangin anak-anaknya gitu, manjain anak-anaknya. Meskipun jadi kayak kita udah segede gini tapi tetap yang
hari ini nih aku pagi belum ngechat, terus sampai sore belum ngechat Empah, dicariin kayak kemana nih sayangnya Empah, kok nggak ada kalau nggak kabar. di chat ke grup. Kalau nggak di chat dia ke grup, dan ya grup isinya tuh kayak aku semua lah, Abang Edi juga ada, buat kita sharing-sharing ya, buat kita ngobrol-ngobrol. Kalau mama itu orangnya dia cuek, sama kayak Wilda, nggak bisa ngungkapin, cuman Cuek, kerasnya tuh sama banget. cuek, keras. Pernah tuh aku nangis itu pas ulang tahun aku ke 17 tahun ya. Aku tuh jadi mama, wah itu posisinya kita tuh yang lagi bener-bener jatuh, nggak ada tiup lilin, nggak ada apa, nggak ada kue, nggak ada apa. Mama tuh ke kamar, tapi aku pura-pura tidur karena akunya juga malu, aku tuh malu. Terus mama datang ke kamar, dia nyium kening aku, happy birthday ya sayang, selamat ulang tahun, nyium kening, udah weh. Tapi aku ngedengar mama tuh sambil nangis, di situ aku nangis, benar-benar nangis. Pokoknya mama itu sosok yang luar biasa, wanita hebat yang sabar banget. Karena mama tuh orang yang jarang banget kayak gitu ke anaknya, jadi gak mau yang dibiasain cengeng atau apa lah, enggak. Kalau nangis pasti di belakang gitu, nggak ngeliatin. Itulah pokoknya doa yang terbaik buat mama sama Empah. Semoga mama sama Empah sehat selalu, panjang umurnya, sampai nanti bisa menikmati masa tua bersama cucu-cucunya. Oke. Hal lucu Kayoan sama Kak Wil yang paling nggak bisa dilupain dari Farah Azhara. Hal lucu itu banyak sih, yang pastinya waktu kita kecil, karena waktu kecil tuh kita selalu berdua, dan anak mama sama Empah tuh cuma dua, aku sama Wil. Kalau kalian bilang kita nggak mirip, padahal kita dari kecil tuh dikembar-kembarin. Dari baju Sampai awan kelas 5. Kelas 5 udah gede aja, kita tuh masih dikembar-kembarin kayak baju harus sama, apa harus sama, sepatu harus sama, kayak aksesoris harus sama. Sedangkan aku tuh orangnya tuh yang pengen, yang kalau Yohan tuh emang girly, emang feminin. Kalau aku tuh yang rada tomboy, jadi nggak suka di gitu-gitu. Rambut pendek terus dari jadi dulu. dia tuh kalau dikasih perhiasan dihilang-hilangin. Padahal pas di tempat perhiasan, pas mama lagi milih-milih, mau mah, pas udah sampai rumah gelang berat tempar. Kalau aku tipe yang make jadi aksesoris atau apa tuh kayak dikumpulin. Yohan di kelas 5 SD udah di rebonding. Nah, aku tuh dari SD tuh udah pre-love lagi boomingnya sekarang. Aku tuh dulu udah nge-pre-lovein aksesoris aku tuh. Kalau main bagus ya Yohan, aku beli ya, boleh dijual-jualin tuh sama aku. Oke. Vinanda Febi lagi. Siapa yang paling perhatian? Siapa yang paling jahil? Siapa yang paling perhatian? Dua-duanya sih perhatian. Cuman memang beda mengungkapkannya aja, caranya tuh beda. Kayak misalkan aku kan kalau nanya, dia udah makan dulu atuh dek. Aku kan orangnya lebih kayak lembut gimana. Kalau dia mah terus datang ada harula atuh. Itu sebenarnya perhatian, tapi dia orangnya rada ngegas gitu. Siapa yang paling jahil? Dia. Tapi dibalik jahilin nggak mau. Tapi kadang kan juga suka jahil sih, kayak dia beres mandi sama aku suka didorong ke kasur gitu. Pokoknya lagi dia jambak gitu. Sama-sama sih. Dari Stephanie Inka 29. Gimana reaksi Yohan kalau Teh Wil nikah duluan? Maaf Teh, silahkan dijawab. Makasih. Reaksinya untuk sekarang tonggola tuh sabar heula nya. Aku juga udah ada niatan ke sana. Sabar dulu aja. Tapi kalau dulu, ini balik lagi ke dulu, di saat aku sendiri tanpa pasangan, ya aku ikhlas aja Wilda nikah duluan. Karena kan Wilda juga sama Edi udah mantap banget, udah deket banget. Tapi kalau untuk sekarang sabar dulu ya, doain Teteh sama Abang ada rezekinya. Semoga Abang dibabarikeun milarian hartosna. Next, Deha punya Aileni, alah Teh Yohan sebut kebiasaan Uil yang gak disuka, sebaliknya juga. Kebiasaan Uil apa ya? Dia tuh kadang kalau dikasih tahu tuh kayak, "Dek, ini tong di dia tuh, Dek." Tapi sebenarnya sama juga sih, dia juga suka ngomong gitu ke aku. "Cul, geus diberesan tong ieu Cul." Tapi kadang dia juga kayak gitu. Kadang dia kalau ngomong ke aku, kadang dia juga nggak nyadar kayak gitu loh.
hampir sama sih gitu. Kalau dikasih libur, kalian pengen liburan kemana? Kapadokya. Si anjir, it's my dream. Untuk Not untuk sekarang sih paling yang deket-deket aja, belum tahu juga kemana. Karena kan aku pribadi juga lagi ada impian yang belum tercapai, ya. Ada tujuan juga yang harus aku capai. Ya lagi kumpul uang lah. Kalaupun aku udah ada misalkan uang, tetap aja gitu. Aku juga harus bisa memanage biar abang nggak boros gitu. Jadi untuk sekarang belum pengen liburan. Kalaupun ada endorse ya hayu cuskeun gitu. Kalau kamu mau pengen kemana deh? Aku pengen, kan aku tadi bilang pengen ke Pangandaran, Pengen nggak apa-apa kemana? yang deket. Emang kita tuh nggak bisa jauh-jauh guys, karena emang nanti kalau udah pulang tuh, kalau libur lama-lama pasti males nanti mulai kerjanya lagi. Dari Permata Intan 948, kenapa hidung kamu sama Will beda? Karena hidung aku samanya sama kakak Ei, Will hidungnya samanya sama Umi, udah ya. Dan ini ada lagi pertanyaan dari Fanny.aulian12, kok nggak follow-followan sama Mikel? Tanya Karena aku, dia duluan yang nge-unfollow, aku tuh nggak nge. Aku juga tahu dari siapa ya, aku nggak follow-followan. Dia nge-unfollow aku, ya udah aku juga unfollow gitu. Karena aku pribadi sebenarnya aku nanggepinnya nggak pernah punya masalah. Aku pun sudah maafkan apa yang terjadi. Jadi ya udah nggak ada apa-apa. Dari Winda, dari _Winda AXX, pernah nggak Will sama Ucul kabur dari rumah gara-gara ada problem keluarga? Pernah, tapi lebih sering Gara-gara dia. apa? Dulu karena memang aku gimana ya, orang tua aku nggak setuju sama hubungan aku yang dulu. Aku tuh kayak kurang nerima kalau digituin gitu kan. Aku kabur tuh dari rumah, tapi sampai akhirnya aku juga sadar kalau itu salah, dan memang laki-laki itu juga memang nggak baik buat aku, untuk keluarga aku juga apalagi. Pernah ke mami? Terus kalau aku mah waktu jam pas berantem sama emak. Karena dulu tuh Wilda tuh dimanja banget sama emak. Di logo beureunakeun. Tapi udah gede di paseaan wae. Tapi alhamdulillah sekarang mah, wah kalau Wilda nggak ke rumah, aku ke rumah dicariin. Si Adek mana? Kalau Abang Edo sama Edi nggak ke rumah juga cariin. Abang kemana? Edi kemana? Kalau aku ke rumah bener-bener berantem sama emak tuh seminggu tuh full bisa. Jadi emang namanya juga apa sih, orang tua balik lagi ke anak. Kita lagi masak 8. Padahal kita tuh belum beres masaknya. Apa pokoknya minyak gitu. gitu. Toilan, sedangkan aku tuh orangnya baper banget ya. Apalagi dulu zamannya aku sering main, lagi gila-gilanya main. Jadi pikiran tuh kabur aja biar bebas nggak pulang ke rumah. Gitu terus pikirannya. Tapi sekarang tuh alhamdulillah emak tuh bener-bener aku sekarang mikir banget, nggak ada lagi yang nenek yang kayak emak dari dulu, dari kita kecil ya Cel ya. Oh bener-bener the best banget, the best ever emak sama abah dari kita kecil, sampai yang ngebuat kita dulu senang aja, ada di titik bahagia zaman dulu itu empah mama sukses kan dari abah. Jadi empah sama mama sukses itu karena ikut Usaha usaha keluarga. Pertanyaan dari Desti Rianti 737, pernah nggak sih dibilang kembar? Dulu pernah, karena sering di ini-iniin, dikembar-kembarin. Oke, udah ya. Kalau udah gede enggak sih. Ada lagi nih dari Dias Fitri _DW, Teh Wilda putus teh? Enggak, alhamdulillah baik-baik aja. Kok bisa-bisanya gitu? Baik-baik aja, alhamdulillah baik-baik aja. Tadi juga aku sempat baca tapi nggak tahu dari siapa, katanya Teh Wilda sama cowoknya udah nikah. Belum ya darling, belum nikah karena nunggu duluan aku yang nikah. Terus tadi ada yang nanya, kalian sering curhat-curhatan? Enggak. kalian curhat tentang cowok enggak katanya? Ya sering. namanya juga di kakak, apalagi serumah Nih, sekamar. aku lagi berantem sama abang aja kadang, Dek, si abang tuh kenapa nih mana? Oh tadi mimitin lagi gitu. Sia tuh lo udah salah mana gini. Terus tiba-tiba gitu.
kok tadi sih dikit aing tuh sebenarnya harus 2 poin tepat tanya gitu loh. Kita tuh waktu curhatnya tuh pas kapan? Pas mau bobo sama pas lagi make up. Kita tuh emang kita tuh mandi itu pasti giliran ya, Yohan aku. Terus make up pasti barengan. Aku beres mandi, Yohan masih dianduk. Masih main HP. Nah, aku tuh orang slow motion orangnya tuh. Jadi kalau ini kayak kalau ada kerjaan jam 1, mandi jam 11 masih telat itu. udah mepet itu ya kan, udah mepet waktunya, tapi tetap aja yang slowly. Kalau aku lihat waktu udah mepet bisa bapak gila. Kalau itu bener-bener ya udah telat. Iya. Jatuh. Wah, gila. Ini bagus nih, Osi Rosita. Teh Wan pernah berantem gak sama Teh Will gara-gara ngerebutin satu cowok? Nggak pernah. Tapi aku tuh pernah kayak aku pertama deket sama abang aja dia ngomel-ngomel. Kades ya, tau gak kadi hatean, kiki tinggal ngelakin aku kumaha. Orang bungnya mana nyari hati dia atau kumaha gitu. Soalnya aku pernah deket sama cowok, terus akunya udah lumayan. Ya itu orangnya kalau emang udah sayang sama cowok nggak pernah nggak pakai hati. Jadinya ya nggak bisa ngebedain mana cowok yang tulus mana cowok yang main-main. Gitu guys, makanya aku selalu ngingetin jangan sampai nangis lagi, jangan sampai yang udah keulang lagi. Oke, darling, jadi sampai sini aja videonya. Terima kasih buat kalian yang udah bertanya. Dan segini aja jawaban dari kita. Semoga jawabannya bisa dimengerti, bisa dipahami, dan bisa diterima oleh kalian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa terus support aku sama Wilda, nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Doain kita ya darling, semoga di tahun ini impian kita bisa tercapai dan semoga aku bisa cepet nikah. Amin. Bye ya guys. Bye guys. Okay, guess we doing just